dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Oh, ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya, dimusnahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Madrasah Jateng yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau kami mungkin tidak bisa hadir dalam waktu yang cukup lama. Dan insya Allah mulai dari hari ini kita akan mengupdate video-video dan kita memberikan beberapa tanggapan terkait dengan fenomena terbaru yang terjadi di negara kita tercinta ini. Sahabat TV Madrasah Jateng yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kemarin kita mendengarkan satu polemik, satu berita yang cukup menghebohkan, karena ini pernyataan yang keluar dari seorang yang ditokohkan ya, yang bukan tokoh tetapi ditokohkan oleh kaum tertentu, tepatnya adalah Wahabi. Dan ini memang berbeda dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah banyak dibuktikan dan diberikan pernyataan-pernyataan bahwa Wahabi ini adalah salah satu kelompok yang dia ini keluar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga sahabat madrasah, pertama kita tidak perlu terlalu heboh ya menanggapi dengan pernyataannya, karena dia ini ya menyatakan sesuatu dengan serampangan dan bukan dengan dasar yang kita yakini, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cukup prihatin ya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Khalid Basalamah ini. Mestinya kalau beliau ya ini lebih bijaksana, sehingga pernyataan yang disampaikan itu tidak memunculkan kegaduhan, dan pernyataannya ini bukan ujuk-ujuk dia datang berbicara tentang sebuah budaya, di mana kita tahu bahwa wayang ini adalah salah satu budaya yang ini memiliki kontribusi yang besar terhadap penyebaran Islam, tentunya adalah di Indonesia, yaitu negara kita tercinta. Melalui pewayangan para sunan, kemudian para salafus saleh memberikan cerita-cerita, memberikan satu kisah yang ini banyak bisa diambil hikmah untuk kebesaran Islam itu sendiri. Karena kita tahu banyak khazanah keislaman yang muncul dari Indonesia ini adalah lebih rahmatan lil alamin ya, daripada yang konon Islam yang datang untuk dari Arab. Mohon maaf dalam tanda kutip adalah sekali lagi dalam suasana yang saat ini, karena kita mengambil Islam itu bukan hanya secara tekstualnya saja, tetapi juga Islam itu sendiri harus dipahami secara kontekstual, bukan hanya yang tersirat, yang tersurat saja tidak, tetapi juga dari sisi tersiratnya. Maka dari itu saya sedikit agak prihatin, dan sahabat-sahabat semuanya tentunya kita harus menyikapi hal tersebut dengan arif dan bijaksana. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu begitu. Biarpun mereka berkicau apapun, tetapi kita memiliki satu landasan tersendiri, bahwa tidak bisa dipungkiri agama Islam itu sendiri diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan kurun waktu yang panjang ya, hampir 23 tahun genap. Sehingga kalau kita melihat dari beberapa asbabun nuzul, kemudian asbabul wurud daripada sunnah-sunnah Rasulullah itu sendiri, bahwa syari dalam hari ini Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan tradisi yang ada, sehingga ini memang betul-betul dihargai. Itu syari, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang saat ini sekelompok orang yang dia merasa paling islami begitu, sehingga dia ingin mengambil bukan konteksnya tetapi secara teksnya, dan itu tidak melalui teks yang komprehensif, tidak melalui pemahaman yang utuh, sehingga Islam hanya diambil secara parsial dengan sepotong-sepotong. Dan ini sangat mengkhawatirkan, sangat berbahaya sekali, di mana kita melihat bahwa umat Islam saat ini adalah
sering ya dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja, ini by design, ada yang ingin menghancurkan Islam, dan salah satunya adalah membenturkan orang Islam dengan orang Islam itu sendiri. Maka dari itu sahabat madrasah, kita harus betul-betul bisa menahan diri, bisa menjaga mulai dari tutur kata kita, kemudian perbuatan-perbuatan kita, sehingga apakah bukan hanya sekedar apakah baik atau tidak baik saja tidak, tetapi melainkan apa dari akibat daripada pernyataan itu. Karena saya yakin kalau memang pernyataan itu betul-betul baik, salah satu indikasinya adalah atharnya, pengaruhnya sesudahnya itu adalah akan memunculkan satu kebaikan. Dari situ saja akan kelihatan. Apalagi kalau kita sudah mengkhianati atau tidak mengakui dengan wayang itu sendiri, dari sisi budayanya, kemudian dari sisi sejarah yang kita sudah banyak sekali memiliki sejarah yang luar biasa terkait dengan budaya wayang itu sendiri. Maka dari itu tidak harus kita beragama dengan membenturkan dengan budaya, tetapi saya sepakat dengan pernyataan Prof. Mahfud, mari kita beragama dengan yang enak, beragama dengan bahagia, beragama tidak harus mengklaim diri kita yang paling benar sehingga menyalahkan semuanya, tidak. Kemudian kita ini adalah hidup dalam sebuah lingkup satu negara yang memiliki budaya, dan salah satunya adalah budaya pewayangan. Maka dari itu, sekali lagi mari kita lebih bijaksana untuk mengambil pendapat-pendapat yang memang betul-betul pendapat yang benar, dan itu adalah berlandaskan dan bernafaskan daripada paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salam sehat, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.